Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Rizkyawati, program studi D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan individu praktek pengembangan desa siaga pada keluarga Tuan A waktu pengkajian tanggal 30 Juni 2020 di Desa Cukang Jayaguna, Kabupaten Tasikmalaya, dengan judul Ketidaktahuan Ibu tentang Hipertensi dalam Kehamilan atau Gestasional. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengembangan desa siaga. Penjajakan kesehatan. 1. Ibu tidak mengetahui tentang hipertensi dalam kehamilan. Masalah kesehatan, ibu tidak mengetahui hipertensi dalam kehamilan. Yang kedua, ibu tidak mengetahui tanda-tanda bahaya kehamilan trimester 3. Penentuan prioritas masalah sesuai data yang diperoleh saat pengkajian terhadap beberapa masalah-masalah kesehatan, yaitu yang ke-1, ibu tidak mengetahui tentang hipertensi dalam kehamilan. Ibu tidak mengetahui tentang hipertensi. Sifat masalah ancaman kesehatan, kemungkinan masalah dapat diubah dengan mudah, potensi masalah untuk dicegah, menonjolkan masalah harus segera ditangani. Dan pembenarannya, ketidaktahuan ibu tentang hipertensi dalam kehamilan. Dengan diberikan penyuluhan tentang hipertensi dalam kehamilan, Nyonya I akan mengetahui cara pencegahan hipertensi dengan skor 5/1/2. Yang kedua, ibu tidak mengetahui tanda-tanda bahaya kehamilan trimester 3. Pembenaran, kekurangtahuan ibu tentang tanda-tanda bahaya kehamilan trimester 3 dengan diberikan penyuluhan tentang tanda-tanda bahaya kehamilan trimester 3, Nyonya I akan mengetahui apa saja tanda-tanda bahaya kehamilan trimester 3 dengan skor total 4/1/6. Penentuan prioritas masalah. Penentuan prioritas masalah berdasarkan skor tertinggi adalah ibu tidak mengetahui tentang hipertensi dalam kehamilan, yaitu dengan skor 5/1/2. Lalu di sini saya memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang hipertensi dalam kehamilan. Hipertensi adalah masalah medis yang umum ditemui selama kehamilan, terjadi pada 6-8% kehamilan. Hipertensi dalam kehamilan menyebabkan morbiditas dan mortalitas ibu serta janin. Perdarahan dan hipertensi dalam kehamilan adalah penyebab utama kematian ibu di negara berkembang. Hipertensi gestasional. Hipertensi gestasional didapat pada wanita dengan tekanan darah kurang lebih 140/90 mmHg atau lebih untuk pertama kali selama kehamilan, tetapi belum mengalami proteinuria. Hipertensi gestasional disebut transien hipertensi gestasional apabila terjadi preeklamsi dan tekanan darah kembali normal dalam 12 minggu postpartum. Dalam klasifikasi ini, diagnosis akhir bahwa yang bersangkutan tidak mengalami preeklamsi hanya dapat dibuat saat postpartum. Namun, perlu diketahui bahwa wanita dengan hipertensi gestasional dapat memperlihatkan tanda-tanda lain yang berkaitan dengan preeklamsi, misalnya nyeri kepala, nyeri epigastrium, atau 27 trombositopenia yang akan mempengaruhi penata laksanaan. Menurut Cunningham, G. 2013. Tanda dan gejala. Gejala dapat berupa nyeri kepala, gangguan virus, rasa panas di muka, dispne, nyeri dada, mual muntah dan kejang. Penyakit terdahulu seperti hipertensi dalam kehamilan, penyulit pada pemakaian kontrasepsi hormonal, dan penyakit ginjal. Riwayat gaya hidup meliputi keadaan lingkungan sosial, merokok, dan minum alkohol. Penyebab. Pernah mengalami tekanan darah tinggi sebelum hamil atau saat kehamilan sebelumnya, memiliki penyakit ginjal atau diabetes, usia kurang dari 20 tahun atau lebih dari 40 tahun saat hamil, kehamilan kembar, hamil anak pertama. Komplikasi.
Berbagai masalah kesehatan yang mungkin terjadi adalah abruptio plasenta atau ketika plasenta terlepas dari dinding rahim sebelum bayi lahir, terganggunya tumbuh kembang janin, bayi mati dalam kandungan atau stillbirth, ibu dan bayi kehilangan nyawa. Pengobatan dan pencegahan hipertensi gestasional. Menjalani gaya hidup sehat dapat menurunkan sekaligus mencegah hipertensi gestasional. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu konsumsi makanan yang sehat, menjaga berat badan yang ideal, rutin berolahraga, jauhi rokok, dan tidak mengkonsumsi kafein. Penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah yang perlu dilakukan adalah melaksanakan program pendekatan pelayanan kesehatan, yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, yang terpadu dan berkesinambungan untuk mengatasi masalah penyakit hipertensi gestasional. Tindakan pencegahan berupa promotif dan preventif saat ini menjadi prioritas. Tidak mengubah gaya hidup, minum air 8 gelas per hari, olahraga yang aman untuk ibu hamil, serta memeriksakan tekanan darah secara rutin sangat diperlukan dalam pencegahan hipertensi gestasional. Dan hal tersebut tidak terlalu mengeluarkan banyak biaya dibandingkan dengan tindakan kuratif dan rehabilitatif bila telah menderita hipertensi gestasional. Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai penyakit hipertensi gestasional diharapkan dapat menurunkan angka morbiditas dan mortalitas penyakit hipertensi gestasional. Hambatan dalam upaya pemahaman masyarakat, khususnya ibu hamil, adalah masih kurangnya kesadaran ataupun kurangnya informasi mengenai penyakit hipertensi gestasional. Dengan adanya program penyuluhan penanganan dan pencegahan hipertensi gestasional berupa pemberian edukasi atau pengetahuan tentang faktor risiko, penyebab, dan komplikasi yang akan terjadi, diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, khususnya ibu hamil, dalam upaya promotif dan preventif terhadap penyakit hipertensi gestasional. Alhamdulillahirrabbilalamin, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam penulisan maupun pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.